Produk terkenal di Indonesia meliputi Denko, Milo, Nescafe, KitKat, dan Nestle Pure Life. Visi perusahaan pun juga meliputi tentang enhancing quality of life and contributing to a healthier future, fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan kepuasan konsumen. Sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system atau MCS adalah rangkaian proses, prosedur, dan alat yang digunakan untuk perusahaan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategisnya. Sistem ini bertujuan untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja individu, tim, atau unit dalam perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada beberapa komponen utama sistem pengendalian manajemen. Pertama, tujuan dan sasaran, yakni sasaran strategis yang jelas dan terukur untuk memandu aktivitas organisasi. Kedua, ada pengukuran kinerja, metode untuk menilai pencapaian target seperti Key Performance Indicators atau KPI. Ketiga, umpan balik atau feedback, yaitu informasi tentang kinerja yang dikembalikan ke manajer untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Keempat, ada prosedur dan kebijakan, yaitu panduan operasional yang memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan standar. Dan yang kelima, ada insentif dan motivasi, sistem penghargaan untuk mendorong karyawan bekerja sesuai dengan target organisasi. Ada juga fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada koordinasi atau coordination, yang ketiga ada monitoring, yang keempat ada evaluasi atau evaluation, dan yang kelima ada tindakan korektif. Dan ada juga contoh penggunaan dalam sistem pengendalian. Pertama ada di bidang manufaktur, pengendalian terhadap kualitas produksi melalui laporan harian dan inspeksi rutin. Yang kedua ada di bidang keuangan, pengendalian anggaran untuk memastikan pengeluaran tidak melampaui batas. Yang ketiga ada di bidang penjualan, penilaian pencapaian target penjualan melalui laporan bulanan. Sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi berfungsi selaras dengan visi dan misi perusahaan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan atau penyimpangan dalam operasi. Pertama, itu ada pengendalian kualitas atau quality control. Itu ada implementasi sistem pengendalian yang menggunakan pendekatan Good Manufacturing Practice atau GMP untuk menjamin keamanan produk. Lalu, penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi bahaya dalam proses produksi. Dan setiap batch produk diuji untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas nasional atau SNI dan internasional. Good Manufacturing Practice adalah persyaratan minimum sanitasi dan pengolahan atau prasyarat dasar dan program umum bagi industri pangan untuk menghasilkan produk bermutu layak dan aman secara konsisten di tingkat produksi, distribusi, dan retail. Pedoman bagi industri pangan, bagaimana cara pengolahan yang baik. Jadi, GMP adalah program penunjang keberhasilan dan implementasi sistem HACCP sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu. Contoh nyatanya adalah pada produk Milo. Setiap batch diuji untuk memastikan rasa, aroma, dan tekstur konsisten. Produk yang gagal uji kualitas akan ditarik dari rantai distribusi dan diproses ulang. 2. Pengendalian rantai pasok, supply chain management. Sistem yang digunakan Nestle Indonesia menggunakan proyek GLOBE yang berbasis SAP ERP untuk mengintegrasikan semua aspek rantai pasok, mulai dari perencanaan bahan baku hingga distribusi akhir. Teknologi cold chain monitoring diterapkan untuk menjaga produk yang sensitif suhu seperti air mineral Nestle Pure Life tetap segar selama pengiriman. Keuntungan sistem ERP-nya yaitu mempercepat pengambilan keputusan melalui data yang real time, mengurangi biaya operasional karena integrasi sistem, distribusi produk menjadi lebih efisien dan akurat. Contoh implementasinya adalah di pabrik Nestle Kejayaan, bahan baku susu dikelola dengan teknologi untuk menjaga
Ketiga, ada pengendalian keuangan. Sistem yang diterapkan adalah pengelolaan anggaran melalui kontrol anggaran ketat yang didukung oleh audit internal rutin dan penerapan standar akuntansi internasional untuk transparansi dan akuntabilitas produk laporan keuangan. Keuntungannya yaitu mencegah kebocoran keuangan, memastikan efisien biaya dalam setiap lini bisnis. Yang keempat, ada pengendalian keamanan pangan. Standar yang digunakan yaitu PT Nestle Indonesia menerapkan ISO 22000 standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini menggabungkan manajemen mutu dan prinsip HACCP untuk memastikan produk aman dari bahaya fisik, kimia maupun biologi. Pengawasan dilakukan mulai dari pemasakan bahan baku hingga pengiriman ke konsumen akhir. Contohnya ada implementasinya adalah bahan baku seperti biji kopi untuk Nescafe diseleksi secara ketat berdasarkan kriteria mutu Nestle. Semua proses produksi diawasi menggunakan teknologi modern, kualitas dan keamanan produk. Yang kelima ada pengendalian lingkungan atau sustainability. Program keberlanjutannya adalah Nestle menerapkan program Creating Shared Value atau CSV yang berfokus pada kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Contohnya program pengurangan limbah plastik melalui inovasi kemasan ramah lingkungan dan kerjasama dengan komunitas lokal untuk daur ulang hasil yang dicapai adalah penurunan limbah pabrik sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang melalui kampanye edukasi. Baik, kesimpulannya adalah sistem pengendalian di PT Nestle Indonesia memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar kualitas tinggi, operasional perusahaan efisien dan transparan, komitmen terhadap keberlanjutan tercermin dalam setiap aspek bisnis.